Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Ustadi di Cigombong Raya TV. Kali ini saya akan mewawancari orang yang sangat luar biasa. Beliau pelaut ramah. Karena keramahannya beliau murah senyum. Tapi sebelum memulai acara silahkan Anda subscribe. Satu ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Asep Ustadi di channel YouTube Cigombong Raya TV. Kali ini saya akan mewawancarai orang yang sangat luar biasa, ya. Beliau berpengalaman di bidang pelayaran. Oke, kita sapa saja ya. Apa kabar Pak Darmando? Alhamdulillah sehat. Ini nama saya siapa? Pak Darmando asli ya? Ya asli, panggilan Darmando. Awalnya dipanggilnya Darman jadi Darmando. Oh, Darmansah apa? Nama asli Sudarman. Nama asli Sudarman. Akhirnya Darmando nama beken ya. Nah, saya ini tertarik ya untuk mengorek lah sedikit tentang pengalaman Bapak di bidang pelayaran. Ya, sudah berapa tahun Pak bergelut di bidang pelayaran? Sekitar 23 tahun. 23 tahun, waktu yang lama ya untuk menggeluti sudah bidang pelayaran. Nah, suka duka Pak ketika awal mula masuk ke pelayaran seperti apa? Apa memang punya basic sekolah pelayaran atau gimana? Awalnya sebetulnya untuk pelaut itu tidak mesti harus sekolah pelayaran. Ada dari sekolah umum seperti STM dan yang lainnya. Tapi ada bagusnya mereka adalah udah sekolah dari pelayarannya, ada akademinya, ada S1-nya sekarang, ada UP, ada SKP, ada dari STM-nya juga, ada STM pelayarannya juga. Dan kebetulan dulu saya juga pernah sekolah di pelayaran tapi di bagian administrasi. Cuma dengan seiring waktu saya akhirnya ikut belayar menjadi ABK. Oh, memang tadinya sekolah pelayaran ya? Sekolah pelayaran saya. Oh, jadi nyambung dong. Nyambung. Sekolah bagian administrasi. Bagian administrasi, ke pelabuhan dan bongkar muat barang. Oh, shipping apa gitu? Ya shipping. Shipping ya, shipping. Shipping kontainer. Shipping kontainer ya. Layak kapal harus bisa belayar atau tidak belayar bisa kita tentukan. Oh gitu. Nah, kira-kira Pak, syarat untuk menjadi seorang pelaut itu apa yang harus kita punya? Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang udah beda nih Kang Asep. Kalau zaman baheula lama, zaman dulu cuman ijazah apa aja, KTP, ada keberanian untuk belayar, bisa belayar jadi ABK. Tapi kalau sekarang udah terlalu banyak sertifikat nih. Kalau tahun sekarang karena banyak sekali orang yang berminat untuk belayar, sekarang kan harus ada basic keselamatannya, ada banyak sekali sertifikat untuk harus diambil untuk menjadi seorang pelaut, selain buku pelaut, paspor, SKCK, terus pengalaman kerja di bidang apa aja, terus ada skill macam-macam kan. Nah, kalau buku pelaut itu mendapatkannya memang kita harus sekolah kursus atau gimana Pak? Sekarang buku pelaut itu ada sekolahnya. Oh, ada ya? Ada, harus pendidikan dia, tapi hanya 1 hari. Pengenalan. Pengenalan dasar kali ya? Setelah pengenalan dia harus punya ada tempat khususnya. Ada tempat khusus selama seminggu untuk punya sertifikat bisa jadi pelaut. Untuk pelaut dasar. Untuk pelaut dasar. Nah, nanti yang sekolah juga sama, yang sekolah yang dari akademi atau dari yang sekolah kejuruan juga tetap harus menggunakan buku pelaut. Buku pelaut, kalau yang keluarganya paspor harus sudah ada, dan sertifikat yang lainnya yang menunjang. Nah, itu persyaratannya rekan-rekan ya, harus ada buku pelaut, SKCK, KTP kayak gitu ya, lain-lain ya. Nah, kemudian Pak, ini kan Bapak yang saya tahu ini kan belayar. Nah, ini belayarnya kapal tanker, apa kapal barang atau kapal ini passenger Pak? Terakhir saya di kapal passenger. Passenger, penumpang ya? Saya penumpang. Saya dulu 2 tahun di kapal kargo, kapal dalam, kalau negeri keliling Indonesia.
setelah 1 tahun 2 tahun saya punya pengalaman di kapal dalam, saya kebetulan dapat kapal luar, kapal pesiar, kapal jalan-jalan bawa penumpang yang buat enjoy. Oh, buat enjoy. Ya. Nah, itu berapa lama tuh Pak kalau ketika berlayar itu ke darat atau kontrak itu? Kalau kontrak, saya kontrak sekali itu 9 bulan. Oh, 9 bulan ya. 9 bulan kita kerja 9 bulan di atas kapal itu. Untuk berlayar itu kalau di kapal pesiar tergantung rute. Jadi tiap hari kita sadar kan, saya tiap hari kita sadar. Jadi besok udah lain tempat lagi, besok udah lain tempat lagi. Jadi ada yang paket 1 minggu, paket 2 minggu. Kalau kapal passenger seperti paket itu ya, per paket. betul. Jadi setiap 1 minggu atau 2 minggu ganti penumpang, penumpang baru. Gitu. Nah, mungkin kayak katakan ke Amsterdam. Ya. Dari yang dari Jerman mau ke Amsterdam turun gitu. Ya. Nanti dari Amsterdam yang mau ke ke Argentina naik gitu. Enggak, Gimana? jadi dia kalau kapal pesiar itu misalkan keliling Eropa ini berapa tempat di Eropa. Misalkan Eropa itu misalkan kelilingnya Mediterranean contohnya ya. Greek, Itali, Spanyol, sama Portugis. Yeah. Nah, itu misalkan 4 tempat itu paket seminggu. Nah, nanti misalkan hotspotnya di Itali. Nah, nanti setelah seminggu setiap pergantian penumpang di Itali. Apa di Livornonya Itali juga, atau kadang-kadang dalam satu paket itu cuma satu negara. Misalkan di Itali itu kan ada Livorno, ada Civita Vecchia, ada Roma, jadi beberapa tempat. Jadi hanya keliling-keliling itu aja. Gitu ya. Jadi nanti berapa bulan di situ, tapi per paket. Gitu nanti di homepotnya di terminalnya nanti pergantian tempatnya di terminal yang udah ditentukan. Oke. Nah, ini kayaknya pengalamannya sudah jauh. Nah, paling berkesan Pak selama menjadi pelaut itu apa Pak? Paling berkesan menjadi pelaut itu di saat pulang sama saya. Di saat pulang. Oh, di saat pulang. Paling berkesan itu di saat pulang. Itu yang paling bahagia seorang pelaut di saat pulang. Karena kalau pulang itu paling bahagia, dan dari segi pengalaman, saya alhamdulillah jadi pelaut itu bisa keliling dunia. Jadi kutub utara, kutub selatan. Kalau di kapal passenger itu kita pernah ya ke kutub utara pernah? Pernah kutub utara, kita ke Alaska, ke Greenland, ke daerah yang itu betul-betul ini ya, es, gunung-gunung es. Saya ke kutub selatan itu gunung esnya lebih besar seperti gunung itu, istilahnya itu dahsyat. Jadi alhamdulillah kalau pengalamannya banyak ya, kita bisa ke beberapa negara, beberapa tempat gitu ya. Itu kalau duka itu kan senangnya berkunjung ke semua benua lah ya. Nah, dukanya apa Pak? Dukanya kita tidak bisa ketemu sama keluarga. Di saat momen-momen, di saat keluarga membutuhkan, kita nggak bisa, karena kita tergantung dengan kontrak. Ya, betul. Kontrak berangkat dan kontrak pulang. Jadi kadang-kadang lebaran kita kalau belum waktunya pulang nih, kita masih stay di kapal. Ya, jadi cuman misalnya kalau untuk zaman sekarang sih enak nih, bisa video call, ada untuk zaman sekarang. Untuk zaman bahula kita nggak ada. Tunggu suratnya 1 bulan sampai 2 bulan surat. Kalau sekarang mah udah kapan saja udah bisa video call. Sekarang setiap kapal punya wifi sekarang. Udah canggih sekarang. Jadi kadang-kadang pelaut-pelaut sekarang itu udah manja-manja. Kebanyakan video callnya uangnya habis buat beli kuota. Kalau kapalnya tidak memberikan gratis, tapi kalau kapalnya memberikan gratis, akhirnya kebanyakan banyak kenalannya. Pelaut ya kan, karena kan bisa kenalan sama siapa aja gratis kuotanya kan. Iya. Nah, dukanya di situ aja. Gitu ya. Jadi kangen keluarga. Dukanya. Gitu. Nah, Pak Darman loh, nah paling lama itu di laut itu katakan kontrak itu berapa lama? Paling lamanya? Paling lama dulu saya kontrak 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Itu nggak pulang ya? Nggak pulang, 1,5 tahun pulang. Kita karena kontraknya 10 bulan, cuman kita ditambah karena ada urgent, ada yang nggak ada gantinya. Cuman untuk normal sekarang itu kalau untuk perwira kontrak 6 bulan. Untuk di bawah perwira ABK 9 bulan. Oh, 9 bulan. Nah,
sekarang tadi sudah jalan-jalan. Nah, sekarang keahlian Pak Darmano itu dalam bidang apa nih di kapal passenger atau pesiar ini? Nah, di kapal pesiar saya sebagai maintenance life saving attendant. Nah, Jadi tugasnya apa tuh? tugasnya itu perawatan keselamatan yang David yang skoci itu kita yang rawat. Jadi kita yang ngecek tiap hari harus layak pakai untuk buat keselamatan dan sama yang berurusan dengan hidrolik. Nah, itu pekerjaan saya itu buka pintu tutup hidrolik. Pokoknya yang berhubungan dengan pintu hidrolik itu berhubungan saya dengan safety-nya water takes door buat air buat itu ya itu berhubungan saya urusannya keselamatan. Wah, ini ya luar biasa Pak Darmano, ini pengalamannya sudah malang melintang ya. Alhamdulillah. Dan terakhir kapan belayar? Terakhir tahun 2020. 2020. Berarti sudah berapa lama nih? Hampir 3 tahun. 3 tahun kita ya? stay di rumah nih. Masih mau jadi pengusaha ini. Oh gitu. Alih profesi. Ya, alih profesi. Jadi pengusaha ya. Kita udah kelamaan Kita doakan jadi pompa ya. ada rezekinya. Ya. Nah, Jadi pengusaha apakah restoran. ada keinginan Pak untuk Bapak kembali lagi menjadi seorang pelaut? Untuk harapan sih nggak usah kembali lagi ya. Apa? Harapannya ya kitanya karena udah umur, kita kasihan juga sama generasi muda biar ya saja ada regenerasi. Oh, regenerasi. Ya. Tapi saya lihat Bapak masih fresh. Masih muda, Masih masih tahan lah. gitu ya. Apalagi Masih ada. giginya masih bagus. Oh utuh, Hah? gigi masih utuh. Masih utuh ya? utuh. Kalau pelaut giginya utuh. Itu luar biasa ya. Karena kalau pelaut banyak duitnya kan. Oh, gitu ya? Iya. Itu kan digajinya dolar. Oh, dolar ya? Dolar kalau Nah, pelaut betul, banyak betul, duitnya, betul. cuman ya hati-hati aja kalau banyak duit. Oh, gitu ya? Iya, Banyak godaannya? Banyak godaannya. Banyak penyakitnya. Nah, tip dong Pak Darmano untuk rekan-rekan atau generasi muda ya untuk yang akan masuk ke dunia kelautan ataupun dunia pelayaran. Tipnya Pak? Tip dari saya untuk orang yang pengen belayar ya menjadi seorang pelaut, ada satu punya keberanian, kedua ada sedikit ilmu bahasa, minimal gitu berbahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Agar kita bisa dimudahkan dalam komunikasi Itu atau syarat dalam mutlak ya, bahasa syarat Inggris mutlak. ya. Kalau kita ingin keliling dunia itu Betul, minimal betul. kita berbahasa Inggris dan punya skill, walaupun hanya skillnya istilahnya di bidang apapun tapi punya skill. Sekarang itu kan ada skill masak, skill perhotelan, jadi waiters, dari engineering, Gitu. dari macam-macam. Sekarang di kapal itu udah untuk orang Indonesia itu udah welcome. Rata-rata untuk kapal pesiar di luar itu menggunakan tenaga ahlinya dari Indonesia. Apa tuh kelebihannya orang Indonesia Pak? Dari Orang Indonesia itu lain? istilahnya ramah, penurut. Hmm. Dari yang sok ngomong tukangnya tapi Oh, yang gitu. sok dilakukan Oh, gitu. gitu ya. Nah, istilahnya setidaknya orang Indonesia itu masih fleksibel. Fleksibel. Adat ketimurannya masih bagus lah gitu. Jadi untuk kapal pesiar peluang besar sekali Kang Asep untuk orang-orang Indonesia. Betul. Ya minimal dia Tapi sekarang, Pak, berbahasa memang dan punya ini dari Peluang besar, tapi kalau persaingan juga sekarang kan luar biasa ya. Ya persaingan udah luar Makanya katakan harus nunggu begitu kita daftar belum tentu masuk nih. Harus nunggu sebulan 2 bulan, setahun kadang Ya. ya. Apa gitu betul? Enggak mesti juga, Oh. enggak mesti istilahnya yang penting jaga kesehatan. Soalnya sekarang itu patokan bisa belayar atau tidak itu dari kesehatan Oh, dari kita, kesehatan. dari medikalnya bagus, skill bahasa bagus, ada keahlian dari bidang apa aja, itu udah bisa. Pelarian renang mungkin berenang. Keahlian renang itu nomor sekian. Gitu. Oh, nomor sekian. Sekarang kan banyak alat pelampung. Oh, betul. Iya. Kalau pengen belajar renang tinggal ke WKP. Oh gitu. Belakang ya, Pak? Belakang kita punya kolam renang. Oh gitu Iya. ya. Bapak luar biasa. Luar biasa. Kita punya kalau orang-orang pengen buka usaha apa juga di sini bisa. Oh, gitu ya. Diskusi ini. Nah, itu bincang singkat saya dengan seorang pelaut yang memang sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun, Pak ya? Ya, Betul, lebih 22 tahun ya. jadi. Terima kasih sekali ya Sama-sama, sudah berbagi Mas. dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Amin, orang amin, yang amin, kalian amin. ya. Ya. Sekali lagi kayaknya kurang jelas sebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang pelaut, Pak. Berbadan sehat, Ya, tuh. punya keinginan, Siap. mau aras urus sertifikat. Tuh. Tinggal untuk pertanyaan sertifikatnya kita bisa hubungi ke Departemen Perhubungan Laut. Oh gitu. Yang Ada ada, ya yang Departemen ada di Laut. setiap pelabuhan itu ada sekarang udah, atau di
Di Google juga kita bisa Oh, lihat. di Google. Nah, di Google kita bisa lihat info pelaut. Oh. Nah, di situ akan diterangkan lebih detail lagi masalah kronologis Oh, berarti harus, sudah kita tinggal untuk zaman googling aja sekarang, namanya info pelaut. ya, info Oh, pelaut. Klik info pelaut di Nah. bawah Google itu udah siap. Ah, Udah itu siap udah zaman menerangkan. canggih ya sekarang ya. Ya. Oke, demikian bincang singkat kita. Semoga perbincangan di malam hari ini ya Amin. berkesan, dan buat Anda yang membutuhkan sebuah informasi dapat melihat ya itulah intinya, semoga bermanfaat lah ya gitu ya, Iya, Pak Darmano ya. harus bermanfaat. Kan Siap. kita harus bermanfaat Oh, dari oke. kita dan untuk orang lain. Oke. Siap, terima kasih Bravo. ya.